Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau dibulak-balik ayat ini artinya kalau tidak lapar dan tidak haus, maka tidak ada kepuasan. Hanya orang yang memiliki rasa lapar akan Tuhan yang akan dipuaskan. Apakah Anda dan saya datang pagi hari ini dengan memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan? Kalau Anda berkata yes, tulis di kolom komentar, saya lapar dan haus akan Tuhan pagi hari ini. Saya lapar dan haus akan Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan saya. Kalau hari-hari ini kita sedang tidak puas dengan kerohanian kita, maka kita harus menyelidiki, masihkah kita lapar akan Tuhan? Saya percaya orang yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka akan hidup every day, setiap saat dalam mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami perjalanan berjalan dalam mujizat setiap hari, ketika mereka lapar dan haus akan Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar di tempat ini bahwa kita nggak cari Tuhan waktu ada dalam masalah saja. Tapi ketika kita dalam kenyamanan pun, dalam kemapanan pun, dalam kondisi yang baik, kita tetap cari Tuhan. Bahkan mungkin lebih kita mencari Tuhan di situ. Amin. Kita nggak boleh datang mencari Tuhan karena kita lagi butuh sesuatu dari Tuhan. Atau memperalah Tuhan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan setelah kita dapat jawaban, kita kemudian jauh daripada Tuhan dan tidak memiliki rasa lapar dan haus lagi akan Tuhan. Tadi saya katakan hanya mereka yang memiliki rasa lapar akan Tuhan yang akan dipuaskan. Dan ada banyak orang hari-hari ini tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan kalau hari-hari ini kita sedang tidak puas dengan kerohanian kita, maka kita harus menyelidiki masihkah kita lapar akan Tuhan. Alkitab tadi berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Kata berbahagia itu adalah kata Yunani dipakai kata makarios. Makarios itu adalah bahagia yang dari dalam, yang tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Jadi bahagianya kita tidak ditentukan. Apakah saya sedang dalam keadaan sehat diberkati? Apakah keadaan saya baik-baik, keadaan saya mapan? Ataukah keadaan saya lagi buruk? Atau keadaan saya tidak sesuai dengan pengharapan? Tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Tapi Alkitab ajarkan bahwa orang yang merasa lapar dan haus akan Tuhan tetap berbahagia. Amin. Pertanyaan saya, masihkah kita memiliki pengejaran yang kuat kepada Tuhan? Kita harus menyelidiki, masihkah kita lapar dan haus akan Tuhan? Contoh, Bapak Ibu rindu baca Alkitab, Bapak Ibu rindu doa, Bapak Ibu rindu sekali untuk beribadah, rindu dalam sebuah persekutuan, dan rasanya kalau jauh Bapak Ibu rasa seperti kering dan kosong, maka itu adalah tanda rasa lapar dan haus akan Tuhan. Lapar untuk lihat mujizatnya, lapar untuk melihat pernyataan-pernyataan ilahi dinyatakan atas hidupmu, lapar dalam menyembah dan memuji Tuhan. Itu kelaparan rohani yang muncul dari dalam hati, saudara dan saya. Pernahkah Bapak Ibu lihat orang yang lapar, maka ketika diberikan makanan mereka makan tanpa tahu malu, saudara. Mereka menikmati itu karena memang mereka lagi lapar. Sama dengan kalau roh kita lapar. Harusnya pengejaran kita akan Tuhan itu semakin hari semakin kuat dan tidak lemah. Saya heran kalau hari ini ada orang yang tidak pernah punya waktu pribadi dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk baca firman. Saya heran kalau ada orang Kristen yang melakukan pekerjaannya, tidak memulai lagi dengan doa lebih dulu. Dia bangun tidur saja langsung dia mandi, langsung dia pergi ke kantor tanpa datang dulu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya nggak percaya bahwa dia akan mengalami mujizat dan keberhasilan dalam hidupnya. Saya nggak percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Saya nggak percaya. Tuhan menyertai mereka yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan kadangkala, untuk membuat kita punya rasa lapar secara rohani, banyak kali Tuhan sengaja membuat kita mengalami lapar atau kekurangan secara jasmani. Hari ini kalau Bapak Ibu kekurangan atau lapar secara jasmani, ada maksud Tuhan supaya saudara dan saya punya rasa lapar akan Tuhan. Dan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita.
Amin. Ada kalanya Tuhan izinkan kita alami masalah, persoalan, kekurangan, kelaparan secara jasmani, supaya saudara membangkitkan rasa lapar dan haus untuk cari Tuhan dalam doa. Supaya saudara dan saya punya rasa lapar akan Tuhan untuk cari Tuhan melalui firman-Nya. Cari Tuhan melalui persekutuan. Sehingga kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kepuasan. Amin. Satu waktu saya ditemani oleh satu keluarga kecil. Dan mereka sepertinya orang yang punya skalanya. Tapi ketika mereka ajak saya lunch, ya, suaminya cerita, "Pastor, kami tidak kekurangan suatu apapun. Tapi ada kalanya waktu malam kami nggak bisa tidur dengan nyenyak. Selalu gelisah. Pikiran kami selalu memikirkan banyak hal. Usaha kami jalan dengan baik, tapi pikiran kami selalu memikirkan hal-hal yang nanti kalau anak kami sakit bagaimana, nanti kalau istri saya bagaimana, nanti kalau suami saya bagaimana." Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Lalu saya tanya kepada mereka, "Kalian punya waktu pribadi dengan Tuhan?" Mereka diam, saudara. "Kalian punya waktu untuk berdoa bersama-sama di rumah?" Diam. Istrinya berkata, "Kalau bangun pagi kami sibuk untuk mempersiapkan diri ke kantor, dan kami nggak punya waktu untuk berdoa." Sudah nikah berapa tahun? Sudah kurang lebih hampir 15 tahun. Dan saya katakan, selama 15 tahun kalian nggak punya mesbah keluarga, nggak punya mesbah pribadi, nggak punya pastor. Kapan berdoa? Berdoa cuma pada waktu makan saja. Berdoa waktu ada ucapan syukur di rumah, ada ucapan syukur di kantor, buka kantor baru. Hanya itu. Sehingga mereka nggak punya kepuasan akan Tuhan. Mereka nggak punya rasa lapar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka datang cari Tuhan karena mereka butuh, hanya butuh perut mereka terisi. Setelah itu, mereka nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan orang-orang di sekitar kita memiliki rasa lapar. Tapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Saya ajarkan Bapak Ibu pagi hari ini, tugas kita adalah mengajarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka ajarkan mereka untuk mencari dan menemukan Tuhan, dan Tuhan memuaskan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara memuaskan rasa lapar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk terus memberikan kepada makanan rohani untuk memuaskan roh kita. Kita punya roti kehidupan yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lapar dan haus, sampai mereka mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Beberapa langkah praktis untuk Bapak Ibu mengalami mujizat setiap hari. Yang pertama itu adalah datang kepada Tuhan dan mengakui masalah yang ada. Ada banyak orang yang merasa bahwa saya tidak perlu akui di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu mengakui bahwa kita punya masalah. Bapak Ibu harus datang dan mengakui bahwa kita punya masalah. Amin. Bahwa ada kelemahan, bahwa ada bagian yang tidak bisa kita ubah. Kita butuh Tuhan. Kalau kita lihat Lukas pasal 9 ayat 13, setelah Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan orang banyak, dalam Lukas 9 ayat 13, mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Lukas pasal 9 ayat yang ke-13. Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Kalau Bapak Ibu lihat, Lukas 9 ayat 13 ini, kalau perikop utamanya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika hari sudah menjelang malam, Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Ketika dicari-cari, maka ketemulah pada seorang anak laki-laki, ada 5 roti dan 2 ikan. Dan ayat 9, Lukas 9, maksud saya ayat 13 ini, murid-murid mengakui bahwa yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka mengakui bahwa mereka nggak punya makanan. Mereka mengakui bahwa mereka punya persediaan sedikit, dan itu bekal seorang anak kecil. Mau ngambil dari anak ini pun mereka mungkin sungkan. Tapi karena Yesus tanya, maka mereka mencari, anak ini memberikannya dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu lihat Yohanes pasal 6, ayat yang ke-7, Alkitab mencatat, bahkan Filipus berkata begini, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun
masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus mencoba menghitung gaji 1 tahun pun, kalau dipakai untuk membeli roti, saat itu nggak cukup. Bahkan kalaupun dibeli, maka masing-masing hanya dapat sepotong kecil saja. Roti Israel itu bundar, bulat, saudara, begini ya. Roti Israel itu bulat. Dan roti seharga gaji untuk seorang upah pekerja harian 1 tahun pun nggak cukup untuk memenuhi makanan dari 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Kalau semua adalah orang yang sudah berkeluarga, maka kurang lebih hampir 15.000 sampai 20.000 orang yang ada waktu itu. Wow, orang begitu banyak dan Tuhan berkata begini, kamu harus memberi mereka makan. Dan murid-murid menyuruh orang banyak itu pergi. Karena mereka nggak punya makanan untuk mereka. Mereka berkata, suruh saja mereka pergi. Karena tidak ada apa-apa untuk diberikan. Mereka nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang banyak itu. Tapi saudara perhatikan baik-baik, lalu mereka datang kepada Yesus dan mengakui masalah yang ada, bahwa orang banyak itu perlu makanan. Dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Mereka mempersoalkan 5 roti dan 2 ikan. Mereka cuma mengatakan mereka cuma punya 5 roti, 2 ikan. Dan Filipus berkata, uang 200 dinar pun tidak akan cukup ketika dipakai untuk membeli roti. Mereka datang dan mengakui kepada Yesus bahwa mereka tidak cukup uang untuk membeli makanan. Hari ini kalau Bapak Ibu punya kekurangan, akuilah kepada Tuhan. Kalau kita punya kelemahan, akuilah kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, ada 20 kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta. Dalam perjanjian baru, ada ayat firman Tuhan berkata, ada sampai 20 kali Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta. Jadi, Tuhan mau kita datang dan mengakui setiap kelemahan, mengakui semua keterbatasan kita, dan meminta tolong kepadanya. Kalau orang Kristen nggak pernah berdoa, dia orang yang paling sombong. Kalau orang Kristen tidak pernah datang meminta sesuatu daripada Tuhan, karena merasa kita mampu dan kita bisa, kita adalah orang yang tidak pernah melihat mujizat terjadi setiap hari dalam hidup kita. Ada pemahaman yang salah, yang mengatakan bahwa karena Tuhan tahu segala isi hati kita, maka kita tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan. Berapa banyak yang pernah dengar itu? Saya sering dengar itu waktu kecil sampai remaja. Nggak perlu doa panjang-panjang, karena Tuhan tahu isi hati kita. Itu pelajaran pengajaran nasihat yang keliru. Ya, bahkan saya katakan itu nasihat yang salah. Alkitab katakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan. Tuhan tidak pernah berkata minta 2 kali lalu jangan minta lagi. Tapi mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Yang benar adalah kalau kita butuh, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Amin. Ketika Bapak Ibu berdoa, maka Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Saya ajarkan Bapak Ibu ketika saudara berdoa, maka ada 3 jawaban yang Tuhan berikan. Tuhan jawab ya, Tuhan jawab tidak, dan Tuhan jawab menunggu. 3-tiganya jawaban Tuhan. Dan ketika Tuhan jawab kepada saudara 3 hal ini, belajarlah bersyukur bahwa Dia baik, Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan berpura-pura dan membatasi diri kepada Tuhan kalau kita perlu pertolongannya. Kita harus datang dan mengakuinya. Datang dalam doa, datang dalam ibadah, datang ketika firman Allah datang menegur kita, datang ketika saudara datang dan Anda butuh sesuatu kepada Tuhan. Karena Dia tidak pernah mempermalukan dan Dia tidak pernah menolak ketika Anda datang dan minta tolong kepadanya. Mari datang kepada Tuhan, khususnya dalam persekutuan, dalam ibadah. Kita punya ibadah mujizat pagi, healing and prophecy, ibadah raya minggu. Bapak Ibu terlibat, ikut, dan datang dan minta kepada Tuhan. Sebab ibadah adalah tempat yang terbaik untuk kita membuka diri. Ibadah adalah tempat untuk kita melampiaskan segala keperluan kita kepada Tuhan. Alkitab katakan ibadah mengandung janji. Jadi ketika Bapak Ibu datang ibadah, maka mintalah kepada Tuhan. Kalau Anda minta dan hari ini Tuhan jawab, puji Tuhan. Tapi kalau belum Tuhan jawab, siapa tahu besok. Kalau belum besok, siapa tahu lusa. Kalau belum lusa, siapa tahu minggu depan. Kalau belum minggu depan, siapa tahu minggu berikutnya. Kalau belum minggu berikutnya, siapa tahu bulan berikutnya. Belajar percaya, terus minta dan jangan berhenti meminta.
Percayalah bahwa setiap detik kita minta, setiap detik juga Tuhan bisa beri kepada kita. Setiap jam Anda meminta, maka setiap jam berikutnya Tuhan bisa jawab saudara. Setiap hari Anda meminta, maka hari berikutnya bisa saja Tuhan menjawab saudara. Kalau Yusuf menunggu 13 tahun, lalu Tuhan menjawab mimpi-mimpinya, hari ini saya percaya Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya berkurang. Ketika Anda terus meminta dan percaya, maka Anda akan berjalan dalam mujizat setiap hari. Amin. Amin. Ketika Bapak Ibu terus datang dan meminta kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, beritahukan bahwa kami punya keterbatasan, mengakui di hadapan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan yang Dia adalah sumber, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua adalah periksa apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Ingat bahwa prinsip mujizat terjadi itu adalah dengan apa yang kita punya, tidak pernah dengan apa yang tidak kita punya. Yohanes 6 ayat 9 berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5 roti, 2 ikan diperhadapkan dengan 5.000 laki-laki. Murid-murid berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sesuatu yang bagi kita sepertinya tidak berarti ketika melihat jumlah orang yang begitu banyak. Tapi ketika itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, karena itu yang kita punya, dan kita taruh ke dalam tangan Tuhan, maka saya beritahukan kepada Anda akan melihat mujizat yang luar biasa terjadi. Semua yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Semua yang diberikan kepada Tuhan, entah itu masalahmu, entah itu kelemahanmu, entah itu persoalanmu, maka itu akan menjadi juga sebuah masalah yang akan dihadapi oleh Tuhan. Makanya berkali-kali Alkitab berkata, peperangan ini bukan milikmu, tapi peperangan ini adalah milik Tuhan. Ketika saudara serahkan semua yang kecil ke dalam tangan Tuhan, maka Anda akan melihat mujizat paling besar akan terjadi. Amin. Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Yang ada pada kita mungkin waktu, yang ada pada kita mungkin pikiran, yang ada pada kita mungkin tenaga kita, yang ada pada kita mungkin mulut untuk bicara, yang ada pada kita adalah mata untuk melihat, yang ada pada kita mungkin harta kita, yang ada pada kita mungkin kendaraan yang saudara punya, yang ada pada kita mungkin makanan yang bisa kita berbagi dengan orang lain. Apa yang ada pada saudara hari ini, ketika Anda serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka itu akan menjadi mujizat yang besar. Ingat, mujizat terjadi dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Dan Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kalau Anda perhatikan dalam Perjanjian Lama, dikatakan gini, tepung sedikit dimiliki oleh seorang janda, itu tidak akan berkurang sampai Tuhan memulihkan negeri itu. Bahkan minyak sedikit milik seorang istri, seorang nabi, tidak habis-habisnya bisa membayar hutang dan mereka bisa hidup dari minyak itu. Sampai hasil tuaian datang. Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Amin. Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Bapak Ibu jangan pernah datang kepada Tuhan dengan menghayal hal-hal yang terlalu gede, padahal Tuhan melakukan dengan apa yang ada pada kita. Kalau Anda punya iman, Anda punya percaya, mujizat terjadi berdasarkan percaya. Tuhan memberkati kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Jangan pernah mengukur diri dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Karena mujizat terjadi dengan apa yang ada padamu. Kita perlu memeriksa apa yang kita punya. Tidak peduli apa yang kita punya itu terlalu kecil. Tidak peduli apa yang kita punya itu sedikit. Karena itu ketika taruh dalam tangan Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan menjadikan mujizat besar. Saya sering dengar istri saya cerita ketika mereka masih bujangan dan kecil, masih tinggal di rumah papa mamanya. Ya, mamanya itu punya entongan beras. Dan setiap kali mamanya ajarkan ketika ambil beras untuk masak nasi, maka tutup, rapikan kembali, ratakan kembali berasnya, dan tulis di atasnya, Tuhan Yesus memberkati. Dan mereka lihat bahwa beras itu nggak habis-habisnya. Beras itu selalu saja ada memenuhi kebutuhan mereka. Dan Tuhan lakukan mujizat. Karena
Orang tua mengajar mereka untuk selalu menyerahkan semua yang ada pada mereka, termasuk beras, ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ditulis di atas, Tuhan Yesus memberkati. Wow. Kita perlu memeriksa apa yang kita punya. Tidak peduli apa yang kita punya itu terlalu kecil atau sedikit. Karena bagi Tuhan itu tidak terlalu bermasalah. Mau kecil, mau banyak, ketika saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan, bagi Tuhan itu sama saja untuk dia melakukan mujizat besar. Mujizat dalam kisah ini bisa terjadi karena ada yang mengaku dan yang punya 5 roti dan 2 ikan. Wow, saudara percayalah, mujizat Tuhan masih tersedia buat kita sampai detik ini. Jangan pernah menganggap kita terlalu kecil, kita terlalu kecil, jumlah sedikit saja. Aduh, tidak punya uang terlalu banyak. Aduh, saya hitung-hitungan. Ketika Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, dan Anda tidak pernah taruh dalam tangan Tuhan, maka apa yang ada padamu tidak akan pernah cukup. Tapi ketika Anda taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadikan mujizat berlipat kali ganda dalam hidup. Haleluya. Seorang hamba Tuhan, dia cerita, dia dari keluarga sederhana. Dan dia cerita ketika dia muda, ketika dia datang di tempat ibadah, setiap kali persembahan, dia selalu memberi yang terbaik apa yang ada pada dia. Dan dia katakan yang terbaik itu bukan uang banyak. Ada kalanya itu 5.000 rupiah. Pada masa itu, pada tahun 90-an, dia kasih. Dan waktu dia pulang, dia nggak punya kendaraan, nggak punya motor, nggak punya mobil. Dia harus jalan kaki sampai di rumah. Dan dia lakukan itu hampir setiap minggu. Dan hari ini Tuhan berkati dia dengan cara yang luar biasa. Dia bisa menceritakan itu. Dan dia katakan begini, saya taruh yang sedikit dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika saya datang, saya tidak mau datang dengan tangan kosong. Apa yang ada pada saya, pulang dia jalan kaki. Berkeringat sampai di rumah. Ada banyak orang tuanya tanya, kenapa kamu tidak naik kendaraan umum saja? Dia katakan, saya semua uang yang tadi saya punya, saya kasih ke dalam kantong persembahan. Kenapa kamu kasih semua? Harusnya kamu sisakan sedikit. Dia katakan begini, untuk Tuhan kita nggak boleh kasih hanya cuma sebagian. Semua saya kasih. Ternyata Tuhan latih hatinya untuk dia jadi seorang hamba Tuhan. Dan hari ini jadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang ada pada kita, sekalipun terlalu kecil, terlalu sedikit, tidak penting. Jangan anggap remeh. Jangan anggap itu hina. Karena Tuhan bisa pakai itu untuk menjadikan itu mujizat. Saya nggak lihat ada tulisan Amen Unlimited. Ya, banyak kali kita katakan, aku nggak berarti, aku terlalu kecil, aku terlalu hina, aku tidak penting. Kalau Anda anggap itu hina, 5 roti 2 ikan, diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau Anda berpikir secara manusia, itu namanya, sepertinya itu sangat hina. Tapi ketika itu taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan juga tidak nyengir mereka. Dasar tidak punya persiapan, harusnya persiapan. Tuhan juga nggak marah mereka. Alkitab berkata begini, Tuhan terima semuanya itu. Tuhan bergerak dari yang kecil kepada yang besar. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan kita selalu bergerak dari yang kecil kepada yang besar. Tuhan selalu bergerak dari yang tadinya tidak mungkin kepada yang ajaib. Nggak ada yang tulisan amin di situ. Haleluya. Keluaran pasal 4 ayat 1 dan 2 berkata, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sekalipun Musa tidak pandai bicara depan banyak orang Israel, Tuhan bisa pakai Musa dengan apa yang ada padanya. Apa yang ada dalam tanganmu, Tuhan tanya. Lalu Musa berjawab, tongkat. Dan Tuhan berkata begini, itu adalah tongkat yang sederhana. Tapi di kemudian hari, Tuhan berkata, itu bukan lagi tongkat Musa. Tapi Tuhan berkata, tongkat Allah. Yang kecil, ketika Anda serahkan dalam tangan Tuhan, maka itu akan jadi besar. Ketika Anda belajar datang dan percaya mengakui kelemahanmu, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Tongkat Musa akan mendatangkan mujizat Tuhan. Ketika dilemparkan ke tanah di depan Firaun, maka itu menjadi ular. Ketika diangkat dan ditunjukkan kepada laut berau, maka laut itu terbelah.
Ketika Musa menunjukkan itu kepada batu, maka batu terbelah dan mengeluarkan mata air yang melimpah ruah, sehingga kurang lebih 3 juta orang minum sampai puas. Keluaran pasal 4 ayat 17 berkata, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara dengar baik-baik. Mungkin Anda punya pulpen, Anda punya tangan, Anda punya keuangan, Anda punya pekerjaan, Anda punya keluarga. Alkitab katakan begini, pakai itu. Serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai mereka untuk menjadikan mereka sebagai tanda mujizat dalam hidup. Saya bisa bayangkan ketika 5 roti 2 ikan itu di tangan Tuhan. Lalu Yesus pecahkan itu. Lalu bagi ke Petrus. Petrus bagi ke Andreas. Andreas bagi ke Filipus. Filipus bagi ke Bartolomeus. Bartolomeus bagi kepada yang lain. Bagi kepada jemaat satu laki-laki sampai 5.000 laki-laki. Bagi kepada perempuan. Mujizat bukan cuma terjadi di tangan Tuhan. Mujizat terjadi juga di tangan murid-murid. Bukan cuma di tangan murid-murid, tapi di tangan semua orang yang mengikuti Yesus. Di tangan mereka terjadi pelipat ganda. Dan kita tahu bahwa ada sisanya 12 bakul. Setelah dikumpul, ada sisanya 12 bakul. Jangan nilai rendah apa yang ada pada kita. Karena hal itu bisa membawa kedahsyatan Tuhan yang besar. Amin. Mujizat ada di tanganmu. Dan belajarlah ucap syukur. Jangan pernah menilai rendah apa yang ada pada kita. Kalau Anda tidak pernah memberi dari apa yang ada padamu, Anda mengharapkan banyak, tapi Anda nggak mau untuk memberi. Memberi bukan cuma uang, memberi waktu, tenaga, pikiran. Maka Anda tidak akan pernah melihat mujizat besar. Dan jujur, dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka hidup dari Kristen biasa-biasa. Karena mereka tidak pernah memberi dari apa yang mereka punya. Mereka selalu berpikir, kepingin yang banyak, kepingin punya segalanya. Tapi yang ada pada mereka nggak pernah mereka beri kepada Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kekristenan mereka biasa saja. Mereka tidak pernah mengalami mujizat. Padahal Tuhan mau mereka harus berjalan dengan mujizat setiap hari. Amin. Tongkat Musa yang sederhana itu telah berubah menjadi tongkat Allah. Wow. Keluarga kita yang sederhana menjadi keluarga Allah. Makanya gereja ini namanya Christ Kingdom Family, keluarga kerajaan Allah. Tuhan punya mimpi besar kepada saudara, bahwa hidup kita ini kita taruh dalam tangan Tuhan. Kalau apa yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan, maka hal itu akan berubah. Bukan menjadi milik kita lagi, tapi menjadi milik Allah. Kalau saudara taruh yang kecil, yang lemah, Anda akui ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang hebat, yang ajaib, yang dahsyat. Karena pengakuan bagi Tuhan adalah penyelesaian. Pengakuan bagi Tuhan adalah Anda akan diberikan jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Kalau hal yang pertama tadi kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Hal yang pertama tadi adalah datang kepada Tuhan dan mengakui masalah yang ada. Yang kedua, mujizat terjadi bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga adalah kalau Anda ingin berjalan setiap hari dan melihat mujizat setiap hari, maka mengucap syukurlah setiap waktu. Mengucap syukurlah setiap waktu. Ada orang yang tidak tahu mengucap syukur. Ada orang yang cuma ngomel terus. Ada orang yang cuma menyalahkan diri. Ada orang yang cuma ketika ditegur pun ngambek. Ada kalanya orang ketika ditegur pun, ada kalanya tidak mau terima dan merasa bahwa dia orang yang paling benar. Padahal kalau kita adalah pimpinan, dipimpin oleh orang lain, selalu saja kita salah, nggak bisa benar. Amin. Kalau Anda sudah lakukan yang benar, kalaupun ditegur, bersyukur. Kalau ada orang yang tegur saudara. Kalau keteguran itu datang untuk memperbaiki kita, mungkin kita belum melakukan yang benar. Belajar untuk melakukan yang benar. Apalagi kalau tidak melakukan yang benar sesuai dengan arahan. Kalau ditegur, puji Tuhan. Mengucap syukur menjadi sesuatu yang langka hari-hari. Karena orang mau hidup dalam hidup hedonisme. Hidup yang mapan, yang mau punya segala-galanya, yang harus ada bermerek dan sebagainya. Dan lupa untuk mengucap syukur. Padahal ucapan syukur ini ada dalam bibir mulutmu. Ucapan syukur itu bukti bahwa Anda mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Mengakui bahwa dia kurios, dia penguasa tunggal, yang bisa melakukan jauh melampaui yang Anda dan saya bisa pikirkan. Yohanes 6 ayat 11
Lalu Yesus mengambil roti itu. Tidak bersungut-sungut, tapi mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Wow. Yesus mengambil roti, lalu dia menengadah ke langit. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Bapak Ibu punya ucapan syukur, maka Anda buka open the heaven, buka pintu gerbang surga. Yesus menengadah ke langit, dan cuma satu kunci yang dia pakai, mengucap syukur. Ketika Anda hari ini ditipu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika Anda hari ini begitu benar, tapi Anda disalahkan, maka jangan ngomel, puji Tuhan, ucap syukur. Maka Anda sedang membuka langit. Anda sedang mengizinkan surga intervensimu, dan mujizat akan terjadi. Alkitab katakan begini, 5 roti 2 ikan dibawa kepada Yesus. Dan Yesus tidak doa semalaman dengan itu. Dan ia mengucap syukur atasnya. Sehingga terjadi mujizat, terjadi kelimpahan, bahkan ada sisa 12 bakul. Alkitab berkata begini, yang pertama, ucap syukur itu adalah kunci untuk Anda berjalan dengan mujizat setiap hari. Yang kedua, ucap syukur itu adalah satu-satunya akses untuk Anda membuka pintu gerbang surga. Ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak, maka kuncinya sebelum dia membagikan kepada orang banyak itu adalah dia mengucap syukur. Ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari, maka untuk membuka pintu kubur dan membangkitkan Lazarus, maka Yesus memakai kunci ini juga, yaitu dia mengucap syukur. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau mendengarkan aku. Dan dia berkata, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus bangkit. Ucap syukur itu bukan cuma membuka langit, tapi membuka pintu gerbang maut. Membangkitkan orang mati. Kalau hari ini usahamu mati, bisnismu mati, rohanimu mati, maka Anda kurang ucap syukur. Tapi kalau Anda mau lihat itu hidup, ucap syukurlah setiap hari. Anda sudah minta terlalu banyak. Hari ini mulailah ucap syukur setiap waktu. Dan lihat, Anda tidak pas-pasan. Dari yang kecil, more than enough. Ada kelebihan 12 bakul. Saya percaya yang bawa pulang ini anak laki-laki ini. Dia kasih 5 roti 2 ikan. Siapa namanya? Saudara tahu namanya? Namanya adalah Roti Boy. Haleluya. Ya, dia pulang bawa 12 bakul. Angka 12 adalah angka pemerintahan. Angka 12 adalah angka kekuasaan. Saudara lihat bahwa orang yang mengucap syukur itu sebenarnya mereka punya predikat sebagai para pangeran dan putri-putri raja. Kalau orang melihat bahwa Anda adalah orang kerajaan Allah, maka dari mulutmu harus keluar ucapan syukur, jangan ngomel. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi, terjadi mujizat. Kalau melalui ucapan syukur, yang sedikit jadi banyak, yang banyak jadi ajaib, bahkan ada sisanya. Mari penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Dan berjalanlah dalam mujizat setiap hari. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Yang diberkati pagi hari ini, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Akui kelemahanmu kepada Tuhan. Mujizat tidak terjadi dengan apa yang tidak ada pada kita. Mujizat terjadi dengan apa yang ada padamu. Dan untuk berjalan dalam mujizat setiap hari, maka Anda rubah cara doamu. Ucap syukur setiap hari. Anda mungkin sudah minta terlalu banyak, tapi mulai hari ini ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Datang dengan doa pujian penyembahan. Datang dengan memuji Tuhan. Datang dengan menyembah Tuhan. Datang dalam waktu 1 jam di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan lihat mujizat terjadi setiap hari. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu.